Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk kelas 12 mata pelajaran PKWU, untuk minggu ini kita belajar mengenai strategi pemanfaatan peluang usaha ya. Nah, strategi pemanfaatan peluang usaha itu yang pertama adalah strategi integrasi. Nah, strategi integrasi itu terbagi ke dalam 3 integrasi. Nah, yang pertama itu adalah integrasi ke depan. Jadi, integrasi ke depan itu adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi. Jadi, contohnya itu adalah PT Kimia Farma. Jadi, contoh dari integrasi ke depan adalah perusahaan yang membangun perusahaan. Jadi banyak perusahaan. Jadi si perusahaan tersebut membangun banyak perusahaan, namanya hanya itu-itu aja gitu loh. Jadi kayak PT Kimia Farma itu punya banyak apotik ya, punya banyak perusahaan di bagian obat di seluruh Indonesia, itu namanya hanya Kimia Farma. Jadi nggak ada nama lain gitu loh selain Kimia Farma itu yang dibangun oleh PT Kimia Farma. Kemudian contoh di Pamanukan nih. Contoh di Pamanukan integrasi ke depan itu adalah perusahaan Perusahaan Delima mungkin ya. Perusahaan Delima itu kan yang punyanya maksudnya perusahaan tersebut ketika membangun banyak perusahaan, banyak anak perusahaan itu namanya tetap aja Delima. Kayak Delima Motor, Delima Mebel, Delima Emas ya. Terus Delima Baby dan lain sebagainya, itu contohnya. Terus yang kedua itu adalah integrasi ke belakang. Nah, yang ini. Jadi integrasi ke belakang itu adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Jadi contohnya ketika satu perusahaan itu punya banyak anak perusahaan, namanya beda-beda gitu loh. Contohnya itu Kompas Gramedia, salah satu anak perusahaannya adalah penerbitan, kemudian apa gitu loh. Pokoknya banyak. Jadi namanya itu tidak hanya satu brand. Jadi brandnya itu beda-beda, tapi itu tuh sebetulnya perusahaan itu juga. Contohnya nih, contoh dari integrasi ke belakang adalah Toserba Jogja. Ya, Toserba Jogja. Itu di Pemanukan ada Toserba Surya. Nah, si Toserba Jogja sama Surya itu adalah dalam satu perusahaan, dalam satu induk perusahaan, tapi si induk perusahaan itu mempunyai brand yang berbeda, Jogja sama Surya. Karena apa tujuannya? Karena mereka itu ingin meningkatkan meningkatkan kendali kompetitor gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah integrasi horizontal. Nah, kalau integrasi horizontal itu adalah strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Nah, ini perusahaan kompetitor. Contohnya, PT Indofood pertama kali populer dengan merek dagang Indomie ya. Jadi brand mereka itu di integrasi horizontal itu adalah perusahaan yang memang benar-benar fokus sama brand. Contohnya kalian biasa menyebutkan deterjen itu Rinso ya, padahal Rinso itu kan banyak mereknya. Terus kalian biasa menyebutkan air mineral itu Aqua, padahal air mineral itu kan banyak mereknya, banyak brandnya. Terus kalian biasa menyebutkan autan, lotion untuk nyamuk itu, padahal kan lotion nyamuk itu kan banyak brandnya, tapi kenapa kita biasa menyebutkan autan. Terus apa lagi, banyak lah contoh-contohnya. Jadi mereka itu fokus untuk memperkenalkan brand mereka agar terngiang-ngiang terus gitu loh di konsumen atau di para pesaing. Nah, terus salah satu contoh lagi, saya membangun perusahaan gitu, bukan perusahaan ya, contohnya CV lah. CV, saya membangun CV itu dengan satu brand yaitu integrasi ke depan. Contohnya ya, itu brandnya adalah Anur. Anur itu adalah inisial nama saya dengan suami saya. Saya pertama kali membangun sebuah toko, sebuah CV itu di Anur Teknik. Kemudian saya buka lagi di Anur Meatball. Kemudian saya buka lagi Anur
bimbel. Jadi salah satu contoh integrasi ke depan adalah gitu ya. Jadi ketika kita membuat banyak perusahaan, namanya brandnya itu aja gitu loh, kayak yang saya tadi sebutkan ya. Terus yang kedua adalah strategi kapasitas. Ya, jadi strategi kapasitas itu adalah strategi operasi di mana perusahaan yang melakukan reorganisasi operasi perusahaan dengan semata melakukan peningkatan kapasitas. Jadi, di strategi kapasitas ini, perusahaan tersebut tidak akan nanggung. Tidak akan nanggung maksudnya gimana? Jadi ketika mereka awal buka, misalkan buka sebuah garment atau sebuah perusahaan, awal mereka produksi itu nggak nanggung untuk produksinya, kayak misalkan awalnya itu misalkan 100.000 produk atau 10.000 produk atau at easy lah gitu. Itu salah satu strategi contoh dari strategi kapasitas. Nah, terus yang selanjutnya adalah strategi pemasaran produk, itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah mengenal pasar dan target market. Yang pernah saya ajarkan dulu, yang pertemuan yang waktu lalu itu mengenai riset pasar. Nah, di riset pasar itu harus ada kita bertujuan bertujuan untuk riset pasar itu adalah tujuannya adalah untuk mengenal pasar dan target market kita itu siapa. Terus yang kedua, menciptakan produk berkualitas. Iya, jelas. Lebih baik mahal tapi berkualitas ya, daripada kita membuat produk murah tapi tidak berkualitas. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menciptakan produk murah tapi tidak berkualitas, konsumen akan kecewa. Berbeda dengan produk yang sedikit mahal ya, maksudnya tingkatan segmentasi konsumennya itu adalah middle atau menengah. Tapi konsumen itu kualitasnya bagus dan konsumen itu merasakan puas. Nah, terus yang ketiga adalah membuat kemasan menarik untuk produk. Kenapa harus ada kemasan menarik untuk produk? Karena si kemasan itu adalah contohnya seperti baju yang kita pakai. Kalau misalkan baju kita, kalau misalkan di sebuah perusahaan, kalau misalkan kita pakai bajunya kumel, kita pakai bajunya nggak rapi, itu gimana? Akan terpandang sedikit, oh dia nggak rapi, oh dia nggak bersih gitu loh, oh dia ternyata jorok gitu kan. Sama seperti sebuah produk, harus ada kemasan menarik. Karena untuk salah satu konsumen ketika melihat produk itu kan ada di tampilan. Kalau misalkan tampilannya aja leseh, konsumen nggak akan tertarik gitu, nggak akan untuk mencoba membeli produk yang akan kita jual gitu loh. Contohnya gini, kalau misalkan saya jual sebuah makanan nih, si plastiknya itu rikes, tahu rikes kusut ya, si plastiknya itu kusut banget, terus banyak debuan gitu. Kira-kira konsumen bakalan ada yang beli nggak? Ada, tapi sedikit. Karena apa? Karena tidak menarik untuk dilihat gitu loh. Walaupun ada statement bahwa nggak usah lah kemasan itu menarik, yang penting rasanya gitu. Itu orang yang belum paham mengenai strategi pemasaran produk. Jadi di strategi pemasaran produk itu harus ada kemasan menarik untuk sebuah produk. Kalau misalkan di perusahaan ya, kalau misalkan ada kemasan atau packaging yang sedikit rusak, itu akan menjadi barang dijekan dan menurunkan harga pokok produksinya. Jadi dijualnya itu harganya tidak normal, jadi harganya di bawah harga jual yang sebetulnya gitu loh. Terus yang keempat adalah memilih lokasi pemasaran yang tepat. Nah, di memilih lokasi pemasaran yang tepat itu sangat perlu. Karena apa? Tempat itu adalah mendukung. Kalau misalkan kita tempat offline ya, tempat itu mendukung untuk kelancaran sebuah laba atau profit yang kita tuju gitu loh. Pun kalau misalkan kita memilih pemasaran atau lokasi pemasaran di online, kayak misalkan di Facebook, di Instagram, atau di WA. Nah, kalau menurut saya untuk di online itu lokasi pemasaran yang tepatnya itu adalah di Facebook kalau menurut saya. Kenapa? Karena di Facebook itu pertama jangkauannya luas ya. Terus yang kedua itu banyak banget semua umur yang pakai ya. Jadi contohnya dari anak kecil, remaja, dewasa sampai lansia mungkinnya ya yang pakai Facebook. Berbeda dengan Instagram. Instagram itu selain kuotanya boros,
Terus Instagram itu orang-orang yang middle class ya, jadi orang-orang yang menengah ke atas yang pakainya berbeda dengan Facebook. Jadi kalau kita memilih lokasi pemasaran yang untuk di Facebook akan sedikit terjangkau. Terus yang kelima adalah tawarkan promosi. Oke, di bab promosi, di masalah promosi ini adalah suatu hal yang menarik ya. Suatu hal yang menariknya kenapa? Karena si penjual atau si marketer kadang sedikit ragu untuk mempromosikan sebuah produk gitu. Padahal promosi itu tujuannya bukan hanya jualan kita laku ya, produk kita laku, tapi tujuan dari promosi itu adalah mengingatkan orang bahwa kita itu menjual si produk tersebut gitu loh. Contohnya saya misalkan tiap hari terus aja promosi mengenai Anur Bimbel, Anur Teknik, terus Anur Meatball gitu loh. Walaupun nggak apa-apa misalkan dalam satu hari itu hanya ada 5 pembeli atau 10 pembeli, nggak apa-apa, yang penting mereka ingat aja dulu bahwa kita itu menjual produk tersebut. Toh kalau misalkan kita terus-terusan promosi tiap hari gitu ya, terus mereka konsumen itu ketika akan membutuhkan produk kita, mereka otomatis akan ingat gitu dengan produk yang kita jual gitu. Terus yang keenam adalah memberikan insentif untuk rekomendasi pelanggan. Oke, di nomor 6 ini untuk memberikan insentif untuk rekomendasi pelanggan, itu contohnya saya di Anur Teknik ya, kalau misalkan ada yang nunjukin, contohnya ini, ada yang nunjukin teh itu mau pasang AC misalkan ya. Nah terus saya itu akan memberikan insentif kepada yang ngasih tahu gitu, yang ngasih tahu bahwa ada konsumen yang ingin pasang AC. Itu salah satu contohnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperluas networking kita gitu loh. Jadi orang yang tujuannya adalah intinya meningkatkan profit dan meningkatkan networking untuk di produk yang akan kita jual. Terus yang ketujuh adalah melakukan kegiatan amal atau CSR. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Maksudnya dari CSR itu adalah kegiatan amal. Salah satu contoh perusahaan besar yang selalu melakukan CSR itu PT Gudang Garam. Ya, CSR-nya adalah di bidang beasiswa, kemudian di bidang amal dan lain sebagainya. Oke, terus yang selanjutnya adalah prinsip manajemen. Jadi di prinsip manajemen itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah planning. Planning itu adalah pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut atau harapan yang kita tuju itu apa. Terus yang kedua adalah organizing, yang ini ya, adalah meliputi penugasan setiap aktivitas atau membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik. Terus yang ketiga itu actuating. Actuating adalah pelaksanaan kerja yang sesuai dengan segala perencanaan dan organizing. Terus yang keempat adalah controlling. Itu adalah pengawasan dari organizing and actuating. Oke, di sini saya punya contoh mengenai prinsip manajemen. Ada 4 aspek, yaitu POAK ya. POAK itu yang pertama planning. Contohnya, saya ingin membeli tanah di tahun 2021. Itu planningnya. Terus yang kedua adalah organizing. Organizing dari planning, ketika saya ingin membeli tanah di tahun 2021, apa sih yang harus saya persiapkan gitu loh. Apa yang harus saya persiapkan? Yang pertama, harus memilih lokasi yang tepat. Ya, harus memilih lokasi yang sesuai dan lokasi yang tepat. Yang kedua, itu saya harus mencari harga yang sesuai budget. Terus yang ketiga adalah actuating atau langkah dari planning sama organizing. Yang pertama itu harus mencari, kita udah mulai melangkah ya di actuating itu, mencari pemilik lokasi yang akan menjual tanah. Karena kan yang pertama di organizingnya kita kan harus memilih lokasi yang tepat. Nah kalau misalkan udah ketemu nih lokasi yang tepat, nah di langkahnya di actuatingnya adalah mencari pemilik lokasi yang akan menjual tanah tersebut gitu loh. Terus yang kedua actuatingnya adalah mencari harga yang sesuai budget. Actuatingnya adalah menabung dari sekarang untuk cukup budget. Nah gitu, paham ya. Terus yang nomor 4 adalah controlling. Jadi controlling dari aspek POA itu planning, organizing, sama actuating itu saya memilih pengawasan kepada orang terdekat gitu. Contohnya suami atau orang tua, agar semua POAK saya atau planning, organizing, actuating
saya itu terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, jadi tugas di minggu sekarang itu dikumpulkan minggu depan seperti biasa di jam KBM ya. Di jam KBM kalian adalah tugasnya adalah membuat prinsip manajemen kalian dari planning, dari organizing, activating, sama controlling. Nah, tugasnya kalian menarasikan. Jadi tidak hanya seperti ini ya, ini kan hanya poin-poin tertentu nih. Jadi tugas kalian adalah menarasikan seperti biasa, membuat video di upload di WA seperti biasa di grup WA ya. Kalian membuat planningnya apa terserah, nggak hanya satu, boleh banyak. Terus di organizingnya misalkan ada 5, di organizingnya ada 5, berarti di activatingnya juga ada 5. Maksudnya kok kenapa Bu harus ada 5? Iya, karena dari satu organizing itu harus ada langkahnya. Contohnya di organizing itu kan harus memilih lokasi yang sesuai. Berarti langkah dari organizing yang pertama itu adalah mencari pemilik lokasi yang akan menjual tanah. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan organizingnya ada 10, berarti activatingnya juga harus ada 10. Karena ini berkesinambungan nih. Dari planning, organizing, sama activating itu adalah suatu kalimat atau suatu planning yang berkesinambungan. Begitu ya. Jadi kalian buat video mengenai prinsip manajemen, kalian upload di grup WA. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.